Nah, masalah thariqah itu masalah ibadah, masalah hati ya. Apapun alasannya hari ini thariqah dipecah di Indonesia. Dan pelakunya jelas kok. Ya. Jangan sampai sekarang ini, saya tidak terpilih di NU misalnya, saya bikin wadah tersendiri. Kan pernah ada orang yang berambisi menduduki jabatan syuriah di NU, kemudian tidak terpilih, bikin wadah sendiri. Yang diambil orang NU juga. Ini yang bodoh-bodoh ini mau aja. Saya bilang bodohlah kalian yang mau diajak-ajak di situ. Ya. Sekarang ikut wadah ini sudah tidak terpilih lagi, bikin lagi, ikut juga ada juga yang bodoh-bodohnya ikut juga. Gimana kalian itu sih? Saya bilang bodoh aja lah, mau bilang apapun juga. Makanya saya bilang dan kalau melakukan kesalahan, maka dia harus cabut kembali kesalahannya itu di muka umum juga. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang selama ini melakukan kesalahan dan kejahatan tidak pernah ngaku. Sudah tahu merubah sejarah NU, nggak ngaku. Dan PBNU-nya juga diem aja. Sudah tahu merubah sejarah thariqah, orang itu nggak ngaku gitu. Rasa bener aja. Sudah jelas melakukan banyak kesalahan di negeri ini. Bagaimana akan mematikan Wali Songo dengan diganti dengan makam-makam yang lain. Makam-makam palsu itu kan dalam rangka menghancurkan Wali Songo, dalam rangka mematikan kehormatan Wali Songo. Misalnya Syekh ini diriwayatkan ketika ibunya hamil, ketika anaknya lahir, si Wali ini masih bayi, bulan puasa tidak mau menyusu ke ibunya. Ini hampir semua disebut kayak gitu. Nah, biasa nggak gitu-gitu amat sih. Terus ada lagi yang kedua yang terkenal juga nih. Di antara karomah Wali ini adalah pernah dia naik perahu, kemudian perahunya pecah. Dia menumpang di atas satu papan, didorong oleh ikan hiu, lumba-lumba. Itu hampir semua ada kayak gitu juga. Yakin bohong lah, jangan percaya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa pada Suka TV, di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam sehat walafiat dan selalu berlimpah keberkahan. Amin. Pada malam hari ini, alhamdulillah, kita masih selalu dibimbing oleh guru kita yang mulia, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saja. Alhamdulillah. Kabar Kiai sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk membimbing kita semua. Kita ngobrol terus. Alhamdulillah. Di organisasi Nahdlatul Ulama ya, itu kan ada banom ya, namanya Jatman kalau saya tidak keliru ya. Jamaah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah. Kemudian yang sedikit yang saya tahu itu sekarang ada didirikan Jatmah. Jadi tidak ada N-nya ini. Jamaah Ahli Thariqah Mu'tabarah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Apakah kemudian berbeda antara Jatman dengan Jatmah itu? Perbedaannya apakah memang sengaja didirikan untuk tandingan yang sudah ada di Nahdlatul Ulama atau berdiri sendiri atau ada motif lain di balik itu? Bagaimana menurut pandangan Pak Kiai? Mohon pencerahan nih. Saya pernah berbicara dengan almarhumlah Kiai Haji Hashim Muzadi pada waktu live Damai Indonesia TV One di pesantren beliau. Saya ngobrol berdua karena melihat fenomena munculnya kelompok-kelompok di NU dan ada rasa kekecewaan sebagian perilaku di pengurus NU. Saya bilang begini, Yai mungkin perlu dibuat atau perlu diadakan istilah NU kultural. Jadi tidak melulu NU struktural. Apa jawaban beliau? Tapi itu kan pecah namanya. Ini kalimat sangat indah. Jadi sebesar apapun kekecewaanmu terhadap Nahdlatul Ulama,
Jangan membuat Nahdlatul Ulama terbagi. Itu. Sebenarnya kuncinya itu. Ya, kekurang waspadaan dari para tokoh NU selama ini adalah bergabungnya sekelompok orang yang belum tentu punya komitmen utuh terhadap NU. Artinya apa? Ada orang-orang yang menjadi anggota dan warga NU karena memang ingin beramal seperti amalia NU, ingin berkhidmat menyumbangkan apa yang dia miliki untuk NU. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada orang yang masuk di rumah NU, dia bukan tukang cat, dia bukan mau ngepel, dia bukan mau ngisi tambahan air minum, tapi justru mau bukain lemari, ngambil isi-isinya. Saya kira paham ya? Iya. Jadi ada orang yang masuk ke NU karena ingin menyumbangkan apa yang dia miliki untuk NU. Ada orang yang masuk NU ingin beramal bersama-sama dengan para ulama NU. Tapi ada juga orang yang masuk ke NU ingin mengambil manfaat dari NU. Nah, yang terakhir ini terbagi dua. Ada yang manfaatnya ukhrawiyah, artinya memang dia ngalap barokah dari para kiai NU, tapi ada juga yang ngambil manfaat duniawiyah untuk menaikkan pamor dirinya, gitu, untuk menaikkan harga kelompoknya. Kan kalau mereknya NU kan mahal. Iya. Ya kan, orang yang kemarin-kemarin bukan siapa-siapa begitu kemudian pakai baju NU, ya kan, bajunya juga NU, itu. Iya. Naik daun. Gitu. Karena memang kendaraan apa ormas terbesar di Indonesia. Iya. Bahkan di dunia, Pak. Di dunia ormas paling besar ya NU. Iya. Kalau NU mau bikin negara cukup. Iya. Cukup, Pak. Anggap saja sekarang NU berkumpul di seluruh Indonesia, di Pulau Jawa gitu. Ya. Jawa, lalu deklarasi gitu. Negara NU. Jadi itu ya. Jadi, artinya, bayangkan saja kalau 100 juta warga NU. Ini Pulau Jawa ada nggak 100 juta? Iya, hampir setengah penduduk seluruh Indonesia malah. Gitu loh ya. Anggap saja 100 juta atau 90 juta. Ini dari Provinsi Banten sampai Jawa Timur ada nggak 100 juta? Nggak ada ya? Iya. Ada nggak? Iya, nggak ada. Anggap saja segitu. Kalau bareng-bareng orang NU kumpul di Pulau Jawa, yuk kita deklarasi negara NU. Jadilah. Nah, ini candanya begitu. Artinya ya, betapa besarnya NU, baik kesejarahan, ya, para ulamanya besar-besar, perjuangannya juga luar biasa, warganya juga orang-orang patuh. Maka siapapun yang pegang merek NU, ya, dia akan mahal harganya. Nah, para pengurus yang kemarin-kemarin itu kurang waspada. Tidak ada litsus. Seharusnya orang kan jelas. Kalau orang masuk di NU misalnya, harus ada komitmen. Jangan rangkap ormas. Orang yang sudah aktif di satu ormas, kalau bisa ya jangan di sini. Ya. Ya kan? Dan kalau kedapatan aktif di satu ormas yang lain, stop di sini. Itu paling aman. Kan ada partai dua, misalnya orang berada di partai ini. Begitu ketahuan dia gabung sini, pecatnya. Ya. Gitu loh. Kecuali kalau di sini cuma kunjungan atau undangan saja. Tapi kalau aktif full di sini, gitu loh. Misalnya seperti itu. Nah, kita kembali ke masalah tarekat. Ya.
tahun 2019 atau 15 malah saya. Ya 19 lah, kira-kira 2019. Sebelumnya malah. Ya. Perkiraan 2015, Kiai Khalwani kesini mampir, kemudian saya temui di BSD. Saya sudah ngobrol, bercerita tentang yang terjadi hari ini. Ya. Ini mudah-mudahan Kiai Khalwani masih bisa menonton kita. Kita ngobrol. Dia bercerita tentang berbagai hal tentang Thariqah. Saya bilang, kalau begitu berarti Kiai Khalwani yang paling layak untuk pegang Jatman lah. Mohon berkenan. Insya Allah beliau masih ingat di BSD. Kita ketemu juga di Depok. Itu yang saya sampaikan. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah. Ya. Karena beliau tahu penyimpangan sejarahnya. Kan? Banyak hal lah. Nanti saya hanya akan berbicara dengan orang-orang yang selama ini pernah saya bicara supaya terbuka benar apa tidak saya pernah mengatakan ini. Jadi kalau saya bicara tentang si A misalnya, saya ingin di hadapan dia. Ya. Tentang si B di hadapan dia. Kalau ngomong dengan antum kan mungkin, ya. Ini orang bohong kali ini. Nanti ketemu orangnya kita tanya, ya enggak? Ya. Saya sudah banyak bicara dengan KKNU, di PBNU juga berbicara banyak hal. Hari ini terjadi semua. Kekhawatiran kita terjadi semua hari ini. Nah, untung beliau-beliau masih hidup sebagiannya, dan kita bisa tanya, ya apa tidak. Nanti satu saat kita pada Suara TV, kita bertemu dengan beliau-beliau, nanti saya ngobrol dengan beliau, tanya, iya enggak saya udah bicara. Kenapa tidak dilaksanakan? Saya bukan kapasitas sebagai orang pengurus NU kan, siapalah kita kan. Ya. Tapi sebagai rakyat kecil kita kadang-kadang melihat sesuatu dari bawah, kalau di atas nggak kelihatan. Ya kan? Orang lihat dari atas rata aja, saya lihat ini terlalu tinggi. Oh ini terlalu rendah, karena saya berada di dataran. Misalnya nanti kita akan bicara dengan beberapa tokoh tentang apa yang pernah saya sampaikan pada mereka, benarkah saya pernah mengatakannya? Lalu apa jawaban Anda? Nanti akan saya sampaikan. Nah termasuk ini. Nah masalah Thariqah itu masalah ibadah, masalah hati ya. Apapun alasannya hari ini Thariqah dipecah di Indonesia. Dan pelakunya jelas kok. Ya. Jangan sampai sekarang ini, saya tidak terpilih di NU misalnya, saya bikin wadah tersendiri. Karena kemarin ada orang yang berambisi menduduki jabatan syuriah di NU, kemudian tidak terpilih, bikin wadah sendiri. Yang diambil orang NU juga. Ini yang bodoh-bodoh ini mau aja. Saya bilang bodohlah kalian yang mau diajak-ajak di situ. Ya. Sekarang ikut yang ada ini sudah tidak terpilih lagi, bikin lagi ikut juga, ada juga yang bodoh-bodohnya ikut juga. Gimana kalian itu sih? Saya bilang bodoh aja lah, mau bilang apapun juga. Makanya saya bilang hari ini istilah sufi bukan lagi gambaran suci. Sufi itu sumber fitnah hari ini. Allah. Kita tidak tahu mana guru mursyid, mana guru sirkus, saya tidak tahu. Nah, teringatlah kita kemudian dengan Buya Dimyati, teringatlah kita dengan Bahrul, teringatlah kita dengan Abah Hanum Syebul Afat Hajun Alifin, teringatlah kita dengan guru-guru soleh-soleh yang selama ini begitu tulus Thariqah. Ini Thariqah jadi barang mainan hari ini. Barang mainan. Masa Thariqah rebutan? Seharusnya tidak ada jam'iyah. Itu aja konkretnya oleh saya. Kalau perlu jangan ada jam'iyah. Karena Thariqah itu rahasia. Amaran batin yang harusnya dirahasiakan. Ini kok Thariqah pamer-pameran. Ya kan unggul-unggulan. Loh, gimana ini? Itu kan ibadahmu pada Allah, urusan hatimu dengan Allah. Sembunyikan. Saya mengenal puluhan mursyid Thariqah. Kenal saya. Rata-rata orangnya begini. Nah, karena orang tua saya sendiri juga mursyid Naqsyabandiyah Khalidiyah. Jadi seperti itu. Nah, sekarang main-mainan. Satu hal yang menurut saya ini agak menarik ya. Jadi ada apa namanya Jatma kan ya, yang dideklarasikan dipimpin oleh, nah kita sebut namanya boleh ya? Apa-apa. Habib Lutfi bin Yahya. Kalau menurut Pak Kiai sendiri, ukuran seorang mursyid atau pemimpin Thariqah lah, gitu ya. Apakah ada ukuran tertentu? Kiai? Salah satu contoh begini, dalam satu video, gitu ya,
Ada pernah saya lihat itu salah dalam membaca ayat dan salah dalam membaca hadis, bahkan menafsirkan hadisnya dari sisi nahu balaghah dan sebagainya. Ini berikut videonya, boleh kita tampilkan ya? Yes. Nah, nyun sewu ngeten iki sampean ojo rame-rame tak setel. Kita bisa membuka tarikh-tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya, tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi. Ila akhir ayat. Satu lagi, bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas, sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun kum marang sliramu. Teman-teman yakti. Nah, itu ya. Jadi memang begini nih, al-insan mahalul khata' wan nisyan. Tetapi apakah kesalahan membaca dalam konteks ya seorang pemimpin tarekah itu, ini kan menjadi, menurut hemat saya, kurang pas lah gitu. Nah, ayat yang dibaca itu kan ya boleh dikatakan sampai merubah ayat. Kalau misalnya boleh saya kutip ayat ini, surah Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi dibaca di situ wa ma arsalnaka illa kafatan lil khalqi jinni wal insi, kan gitu ya. Jinnan wa insan ya. Jinnan wa insan. Ini bagaimana dalam konteks seorang pemimpin tarekah, bahkan pernah disebut pemimpin tarekah internasional, salah membaca itu bagaimana ya? Ya, saya kira saya tidak usah berikan komentar, ya rakyat sendiri aja. Saya menghafal Al-Quran, kok nggak nemu ayat kayak gitu ya? Dan saya kira tidak usah orang yang pernah baca Quran, kalau ngerti dikit-dikit bahasa Arab, kalimat itu udah ngawur aja. Tapi barangkali kalau Pak Kiai kan hafal 30 juz. Barangkali ini ada di juz yang ke-31 atau bagaimana, Kiai? Ini kan menjadi aneh. Artinya begini, kalau saya sebagai orang awam lah, gitu, ya layaklah dalam kesalahan. Itu cocoknya di juz 28. Nah, tapi bukan Quran, itu. Iya. Kitab suci yang cuma 28 juz. Iya. Ada lagi baca hadis man ra'aitul munkaro. Lah ini kan saya sebagai orang awam menjadi bingung kayak. Nah, sekarang kalau misalnya dianggap manusia itu sebagai tempat salah dan lupa, kemudian dalam konteks ulama itu atau pemimpin tarekah itu sebetulnya adakah ukuran itu orang layak sebagai pemimpin tarekah itu sebetulnya ada ukuran atau tidak? Apa ukuran? Saya ingat hadis Nabi dalam riwayat Ibnu Majah, bahwa nanti ada sanawatul khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddaqu fiha al-amin, yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang tukang bohong dipercaya. Bayu tamamu fiha al-kha'in. Masya Allah. Orang tukang pengkhianat itu dipercaya. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Justru orang yang bisa dipercaya dikhianati. Kalimat terakhir, wa yantiqu fihim ar-ruwaydah fi amri al-'ammah wa yantiqu fihim ar-ruwaydah fi amri al-'ammah.
Ruwaibidah itu orang yang tidak tahu urusan apa-apa, orang yang bodoh, bukan pada bidangnya. Dan nanti orang-orang yang ruwaibidah tadi itu, yang tidak punya ilmu, berbicara dalam urusan kepentingan umum. Saya tidak mengatakan hari ini, Nabi kan mengatakan akan datang. Ya. Iya. Ya. Tapi kalau kita kaitkan gitu ya dengan kesalahan itu dengan hadis tadi gitu, al-insan mahalu khata wa nisyan. Apa itu cocok deh untuk mengomentari hal-hal seperti itu? Seorang yang terlanjur digelari dengan gelaran yang tinggi dan besar serta hebat itu seharusnya dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak mungkin. Yang tidak mantap dia menghafalnya, dia tidak mengatakannya. Dan kalau melakukan kesalahan, maka dia harus cabut kembali kesalahannya itu di muka umum juga. Iya kan? Ya. Oh, saya salah, ngaku aja ngomong. Tapi kan ada orang-orang tertentu yang selama ini melakukan kesalahan dan kejahatan tidak pernah ngaku. Sudah tahu merubah sejarah NU, nggak ngaku. Dan PBNU-nya juga diem aja. Iya. Sudah tahu merubah sejarah Toriko, iya kan? Orang itu nggak ngaku gitu, rasa bener aja. Dan seolah-olah ada pembiaran itu. PBNU-nya gitu juga dah. Gitu loh. Ini aneh. Sudah jelas melakukan banyak kesalahan di negeri ini. Bagaimana akan mematikan Wali Songo dengan diganti dengan makam-makam yang lain. Makam-makam palsu itu kan dalam rangka menghancurkan Wali Songo. Ya. Dalam rangka mematikan kehormatan Wali Songo. Kok diem? Insyaallah. Jadi, ya lagi-lagi PBNU lah. Saya nggak nyebut orang loh ya, walaupun ketahuan toh. Ya. Siapa orangnya di situ yang memang ini agak nanti diberikan alat alat bantu dengar. Tapi kan kemudian yang menjadi korban itu kan masyarakat umum. Ya salah dia, ikuti dia apa sih? Kan sudah diberitahu jangan ikut itu, jangan masuk situ, jangan bergabung dengan ini. Masih juga ke situ. Ya karena orang awam biasanya lebih menghargai busana itu kan daripada kualitas itu. Mereka kan yang dicari cuma kuali dan tas kan itu. Jadi dipisah ya. Iya. Benar juga ya. Saya teringat ya ada satu makalah disampaikan oleh ya orang yang sepuh. Entah makalah ini dari mana saya juga tidak tahu. Nanti mohon bisa diluruskan. Liba suka makom muka qoblal julus, ulu muka makom muka ba'dal julus. Jadi biasanya kalau sebelum duduk itu yang lihat mesti busana. Busananya. Tapi setelah duduk ya ilmunya. Iya. Cuman sayangnya memang masyarakat orientasinya itu ya casing dan busananya. Karena yang pakai busana nggak punya malu. Atau dia memang punya perlu. Hewan tidak pernah melanggar, nggak pernah ada ayam bakok ganti pakai jengger ayam pelung. Dia kok keruyuknya pendek, tetap aja jengger yang pendek. Atau ayam pelung berganti mau buat aji ayam bakok, nggak ada. Tetap aja seperti itu. Tapi memang sekarang sudah zamannya ada anak-anak yang orang-orang yang pernah ngobrol kan kita. Kan ada orang jualan tokek kan. Ya. Ada tokek 1 meter panjangnya. 1 miliar harganya kan. Karena panjang 1 meter. Orang awam percaya. Karena nggak punya kaidah. Tapi orang pinter nggak usah megang, nggak usah deket, jauh udah tahu. Itu bukan tokek. Itu biawak. Cuman dicet. Gitu. Kok bisa tahu? Kaidahnya. Namanya tokek begini. Kalau yang begini biawak. Tapi orang awam kan tidak tahu. Gitu loh. Iya. Masya Allah. 1 miliar dibeli. Dicet. Ya. Ada juga burung perkutut. Warnanya putih.
Orang tidak tahu, percaya aja. Dibeli, sebulan rontok ganti, biasa lagi bulunya. Itu dicat. Tapi orang-orang tukang burung tahu. Dibuka sedikit, oh ada beda di sini. Walaupun persis kayak apa, yang asli dengan tidak akan ketahuan sama ahlinya. Betul. Sama juga burung, kalau ada yang warnanya coklat sedikit sini, berarti jantannya. Orangnya curang, dicat sedikit coklat sininya. Jadi orang percaya dengan casingnya seperti itu. Nah orang awam itu mbok ya, gitu kan. Kalau udah ketahuan, apa namanya, bunyinya seperti itu, berarti itu kan ayam pelung atau ayam apa, ketahuan. Kita tahu. Gitu. Hanya kan begini, persoalannya begini. Di dalam kaidah Islam itu kan ada syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kan begitu. Ya, artinya menurut saya sebagai orang awam, kalau sudah disebut sebagai pemimpin thariqah, kan gitu istilahnya kan, ya mestinya hal-hal semacam itu, apalagi salah membaca atau hadis yang sebetulnya sudah sangat familiar di masyarakat, kan mestinya ya tidak ada kesalahan lagi, kan begitu. Nah ini kemudian kan masyarakat menjadi bingung nih, apakah selama ini yang diikuti memang betul thariqah atau bagaimana? Nah ini kan jadi bingung kayak gitu. Iya. Ya karena ada standarisasi kan, ada standarisasi. Sekarang thariqah itu jadi barang mainan kok. Anak-anak kecil masuk thariqah. Wah seneng kumpul di mana-mana. Mursyidnya seolah-olah dapat wahyu. Ya. Bahkan didatangi oleh apa itu ulama dari kalangan jin gitu ya, macam-macam lah. Nah iya. Sekarang nggak repot-repot lah. Coba sampean guru mursyid itu. Baca kitabnya, baca ayatnya, terangkai dengan baik, gitu kan. Itu lebih baik, ajar aja. Tunjukkan perilaku yang baik, udah baik. Sekarang ini banyak sandiwara. Sandiwara. Saya mengenal beberapa guru mursyid thariqah, walaupun saya bukan orang thariqah ya. Itu kok nggak model kayak gitu ya. Itu hanya, kalau saya lihat sih seperti mainan politik juga ya. Politikus sama politisi tapi pakai busana thariqah, yang ini pakai busana ini, tapi semuanya tetap itu. Mohon izin ya, ulama-ulama thariqah yang Kiai kenal gitu ya, itu mereka itu dalam membaca Quran itu memiliki faswah yang baik atau bukan baca Quran bagus, guru besar Quran, Mas Baharawani Kudus. Thariqah Naqsyabandiyah. Berapa ribu santrinya hafal Quran dan beliau guru besarnya. Bukan hanya ahli membaca Quran. Bukan cuma ahli, dia punya santri. Dia simak ribuan santri Qurannya sampai hafal. Nah, guru-guru saya tahfidz juga murid beliau. Di saya ngaji tahfidz dulu itu dengan beberapa guru. Di antaranya Kiai Rusdi, itu murid Baharawani Kudus. Qiraat sab'ahnya dari beliau juga. Dan Baharawani punya guru kan. Baki Munawir Kelapya. Guru besar Quran. Guru besar thariqah juga. Guru besar Quran juga di Indonesia pertama mungkin. Seanak cucunya ya hafal Quran. Nah saya ngambil juga dari guru beliau, murid dari beliau. Kan Baharawani, Mbah Munawir punya murid namanya, anaknya cucunya ya. Mbah Khodir anaknya, cucunya Kiai Najib, kemudian anaknya juga Gusman. Kan muridnya ada di sini. Muhammad Hasim Sakho, kemudian Kiai Fatoni, Dr. Fatoni itu dosen tahfidz saya. Kemudian salah satu dosen tahfidz saya juga Kiai Muhammad Zain, Dr. Muhammad Zain. Dia murid dari Kiai Adlan di Cukir Jombang. Hafidz Quran, thariqah juga. Jadi jangan tanya kepada orang-orang thariqah tentang Quran sebab mereka sudah hafal sebelumnya. Tauhidnya sudah selesai, fikihnya sudah selesai, akhlaknya sudah selesai. Hadisnya ya? Oh iya, hadisnya sama. Jadi istilahnya kesalahan-kesalahan itu ya boleh dikatakan tidak tepat lah. Kan ada wa tariqu kulli masyayikhin qad quyidat bi kitabi rabbi wal hadisi ta'assala. Itu di kitab Riyatul Azkiyah itu. Anak-anak santri kita hafal di sini. Jalan para masyayikh itu quyidat, telah diikat. Terbatas.
Bi kitabi rabbi dengan firman Allah, kitab Allah, wal hadis dan hadis. Jadi bagaimana orang akan menjadi guru mursyid kalau Qur'annya tidak benar, hadisnya nggak bisa baca, apa dikit-dikit aja. Syekh Abdul Qadir Jailani, dia punya tafsir, dia jago hadis. Pada zamannya bintangnya dia. Jadi kalau udah jadi guru mursyid pantas. Gitu loh. Masya Allah, Masya Allah. Jadi akrab dengan Quran dan hadis sudah hari-hari. Bahkan wiridnya itu ya Quran dan hadis. Masya Allah. Bacanya Quran dan hadis. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tidak pas kalau dikaitkan dengan hadis yang kemudian manusia itu tempatnya salah dan lupa itu. Hal ini kurang pas lagi. Benar bahwa manusia itu ada salah, ada lupanya. Tetapi pada hal-hal yang menjadi konsumsi umum atau hal-hal yang santapan harian kok tidak pantas lah. Sama-sama katanya dia imam sholat misalnya kan. Ya. Misalnya ada orang, saya imam sholat di Madinah tapi Fatihah salah. Mana percaya? Kalau orang Betawi bilang orang pantas pisan. Orang pantas pisan, iya. Betul. Iya. Jadi ya ada standarisasi. Ya. Standarisasi. Nah, tapi ya kalau orang mau tahu orang yang paling bodoh ya saya, itu aja. Jadi kalau untuk menjelek-jelekan saya nggak usah dijelekin, udah jelas jelek. Nggak usah dibilang bodoh. Kan ada yang komentar saya di TikTok itu, bacaan salah, apa Qurannya salah-salah. Ya kan? Gitu. Nggak apa-apa, kalau saya nggak pinter. Gitu loh. Namun kan begini, kalau misalnya untuk mengatakan umpamanya ini, saya mengatakan orang itu bodoh. Kan sebetulnya mudah, datang saja ke tempatnya kan begitu. Nah, kalau menurut saya jauh ongkosnya ke sini berapa. Dan saya tidak perlu untuk mengatakan saya bodoh, tidak perlu saya bantah memang saya bodoh. Gitu. Tapi kalau pinter, jangan fitnah saya. Ketemu aja belum kok. Gitu. Tunggu dulu lah, baru yakin pinter atau enggaknya. Saya bodoh, iya benar. Kan gak ribet ya. Iya. Masya Allah. Kalau saya memang bodoh, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca hadis. Ya. Oh iya, santai aja, nggak apa-apa. Makanya kita ya sesuaikan busana kebodohan dengan busana kita seperti ini. Ini kan busana orang-orang bodoh kan. Orang pintar kan, perangkap berapa itu? Iya. Warnanya kudu putih, kan? Ya. Pakai topi, terus gini juga, walaupun nggak perlu kan. Iya. Mungkin besok tambahin payung juga. Iya. Jadi kalau Anda melihat tayangan ini mengatakan saya orang bodoh, benar sekali, dan saya nggak akan tersinggung. Ngapain juga tersinggung? Ya, tapi kalau juga saya boleh berkomentar ya, orang yang mengatakan bodoh itu sebaiknya ya berkunjung lah gitu. Nggak usah berkunjung, ngajak makan kita aja di mana gitu kan? Iya. Iya, santai. Ya, ini menarik ya. Namun kalau kita bahas secara panjang lebar ini malah jadi panjang dan luas ya. Cuman begini, untuk closing statement ya. Kami mohon ya berkenan untuk menjelaskan bagaimana baiknya ahli Thoreko, Jatman atau Banom NU itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sikap masyarakat umum gitu ya menyikapi fenomena yang viral saat ini, ada kesalahan segala macam, kemudian udah kadang mengagungkan sesuatu yang padahal apa yang mereka agungkan itu ya kurang pas lah. Ya mohon penjelasan lagi. Salah satu fatwa di Nahdlatul Ulama itu ada pertanyaan, apakah apabila saya mengajar kitab Fathul Qorib selama hidup saya itu saya sudah berthoreko? Iya, Anda sudah berthoreko. Jadi tidak perlu masuk thoreko formal lah yang bikin ribet ini sekarang. Ya, thoreko sekarang sudah rusak karena saing-saingan satu dengan yang lain. Mereka saing bagus-bagusan. Dan semua mursyid utamanya itu sebut Sultan Aulia semua. Dan banyak cerita yang mirip-mirip. Misalnya Syekh ini diriwayatkan ketika ibunya hamil, ketika anaknya lahir, si wali ini masih bayi, bulan puasa tidak mau menyusu ke ibunya.
Ini hampir semua disebut kayak gitu. Nabi aja nggak gitu-gitu amat sih. Terus ada lagi yang kedua yang terkenal juga nih. Di antara karomah wali ini adalah pernah dia naik perahu, kemudian perahunya pecah. Dia menumpang di atas satu papan, didorong oleh ikan hiu, lumba-lumba. Itu hampir semua ada kayak gitu juga. Itu yakin lah, bohong lah, jangan percaya aja. Ya kan gitu kan? Jangan bicara karomah. Istiqomah aja. Jadi, saya anjurkan gini. Daripada kita masuk thariqah yang tidak jelas, yang ribut ini, bagi saya ta'arodo tasakoto. Kalau sudah benturan, kehancuran dua-duanya. Baca Quran deh yang banyak. Baca Quran aja tiap hari. Nah, yang mulang ngaji kitab aja. Mau safina, mau takrib, mau jurumiyah, itu aja mulang tiap hari. Nggak usah dipusingkan dengan kudu ikut ini ribet juga lah berantem seperti ini. Kalau orang sudah berantem nggak ada ikhlasnya. Palingan panjenengan juga nanti jadikan pasukan suruh berantem, suruh demo kan, nggak ada gunanya. Masuklah zikir yang baik, gitu loh. Jadi saya bukan tidak suka dengan thariqah, bukan. Tapi ketika sekarang sudah tasyabuh, mana yang asli dan mana yang tidak, makan yang murah aja deh, yang jelas itu. Ada 2 rumah makan besar, mereknya sama. Kita dipesan dari rumah apa? Kita mau makan, wah itu yang enak. Tapi yang mana yang benar ya? Di sini rumah makan kecil, kampungan, anteng. Ini aja deh. Takutnya yang mana yang benar nggak tahu kita. Kita nggak usah terlalu hebat-hebat. Saya tidak peduli nggak diangkat sebagai murid thariqah siapa, nggak peduli saya itu. Saya baca Al-Quran, saya baca hadis, saya baca kitab fikih, kitab tauhid dan sebagainya. Udah. Tiap hari, makanya di mana-mana kitab saya ada acak-acakan tiap tempat. Saya merasa baca Quran saja belum cukup kok, masih kurang waktu kita. Jadi bacalah Al-Quran pagi, siang dan malam. Dan itu ada doanya kan, warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah anugerahi aku membacanya pagi, siang dan malam. Itu aja baca. Jangan ikut dengan kelompok-kelompok yang bertikai. Rugi kita. Gitu ya. Yang kedua pada mereka yang telah mengamalkan thariqah, silakan diamalkan. Tapi kalau engkau menemukan ada seorang guru yang menyimpang dari kebenaran, tinggalkan dia. Safir. Tajir iwadan aman tufariquhu.